Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu Utomo dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Mudah-mudahan di akhir tahun 2023 ini semua sahabat Wahyu dalam kondisi sehat, baik kesehatan fisik, keuangan, maupun keimanan juga mudah-mudahan semakin meningkat. Dan mudah-mudahan kita juga mendapat ridho dari Allah SWT. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang rapor merah rezim Jokowi di tahun 2023. Namun sebelumnya saya akan mengundang narasumber yang insya Allah luar biasa sekali yang selalu menemani sahabat Wahyu semua dalam ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang santai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Bagaimana kabarnya Bang Rocky? Alhamdulillah sehat dan akhir tahun ini. Baik, mudah-mudahan kita semua sehat. Nah, Bang Rocky, terkait kondisi bangsa yang kita lihat memang sepanjang tahun 2023 ini memang banyak persoalan yang sepertinya belum tuntas gitu kan. Justru masalah atau problem-problem yang dihadapi bangsa ini semakin bertambah gitu. Nah, kira-kira apa ini yang menjadikan kita semakin bukan bertambah baik gitu, khususnya di pada rezim pemerintah Jokowi di tahun 2023 ini, apa yang kira-kira menjadi penyebabnya, Bang Rocky? Nanti kita bahas beberapa poin yang mungkin akan saya tanyakan. Tapi sebenarnya di awal saya ingin mendengarkan terkait kira-kira kenapa kok kita ini bukannya tambah semakin baik, tapi kok semakin tambah banyak masalah, tambah banyak persoalan, Bang Rocky? Iya, saya pikir ini disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama karena kita menggunakan sistem sekuler, di mana meminggirkan peran agama tidak boleh ikut-ikutan dalam urusan pemerintahan. Jadi dipinggirkan dalam posisi itu. Itu dalam politik pemerintahnya kita menggunakan sistem sekuler. Ya, terus nanti diterjemahkan dalam demokrasi liberal dan seterusnya. Baik. Dan dalam sistem politiknya dalam konteks ini sekuler, termasuk sistem ekonominya. Kita menggunakan sistem ekonomi yang sekuler, tapi mengambil sistem kapitalistik. Jadi kalau kita bilang di ekonominya sekuler kapitalis, dalam sistem pemerintahnya dalam konteks sekuler demokratis. Nah itu sebenarnya dua itu penyebab utamanya, sehingga hampir seluruh resource dan sumber daya kekayaan alam kita maupun aparat kita dan pemerintahan kita dikendalikan oleh ekonom besar atau para kapitalis atau kita kenal dengan sistem oligarki yang bisa hidup tumbuh subur dalam sistem pemerintahan demokrasi yang sangat sekuler. Nah, saya kira disitulah persoalan utamanya, sehingga akan menimbulkan banyak sekali derivasi masalah-masalah setelahnya. Gitu. Baik, dan nanti ada masalah sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya, diawali dari situ. Nah, sistem yang sekuler tadi kemudian dijalankan oleh orang yang tidak amanah. Nah, itu posisinya. Orang yang tidak amanah, orang yang lawan amanah adalah tidak amanah, itu tidak amanah berarti khianat ataupun tidak bisa dipercaya atau selalu tidak bertanggung jawab misalnya gitu. Jadi itu lawan kategorinya, jadilah dia pemerintahan tidak good governance, pemerintahan tidak amanah gitu, kira-kira gitu. Jadi muncullah berbagai kebijakan yang akhirnya juga kebijakan yang tidak amanah. Baik, artinya memang saya ambil di awal ini dua hal yang digarisbawahi adalah sistem yang tidak amanah dan memang orang-orang yang diamanahi untuk menjabat atau mengambil tanggung jawab ini juga tidak ada amanah. Nah, kita akan bahas satu persatu, Bang Rocky, terkait kemiskinan dan hutang nih. Terutama pinjaman online. Kita ketahui bahwa masyarakat itu sekarang banyak sekali yang terjerat pinjol. Dari survei Populix pada tahun 2023 menyebutkan 65% warga terjerat pinjol. Nah, tragisnya itu ada 25 kasus warga bunuh diri akibat tercekik pinjol awal bulan ini. Awal bulan ini saja di Malang, Jawa Timur, satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan seorang anak perempuan melakukan bunuh diri bersama akibat jeratan utang. Nah kan, kita ketahui bahwa 2023 ini pinjol itu semakin merajalela. Kira-kira kenapa bisa seperti ini, Bang Rocky? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Karena sistem pemerintahan kita meminggirkan peran agama, artinya menggunakan sistem pemerintahan sekuler. Kita sudah tahu bahwa sistem pinjol, sistem utang piutang maupun sistem ekonomi kita didominasi oleh ekonomi kapitalis yang ribawi.
dengan sistem ribawi yang jauh dari standar aturan agama maupun rambu-rambu dari moral etik dan agama. Jadi kalau sudah kapitalistik, maka siapa yang banyak uang dia lebih berkuasa gitu. Dia mengatur dengan sistem apapun dia menentukan. Oleh karenanya negara dengan sistem kapitalistik yang sangat sekuler ini akhirnya tidak mampu untuk memberikan perlindungan memadai kepada warganya. Coba bayangkan kan sebenarnya kewajiban negara itu untuk melindungi segenap warganya supaya jangan ada mati sia-sia misalnya. Ini mati karena pinjol. Ini berarti kan negara harus segera melakukan langkah-langkah yang konkret untuk mencegah ada korban baru yang terjerat pinjol dan mati misalnya gitu gara-gara tidak mampu menyelesaikan dan seterusnya. Sebenarnya ini yang harus dilakukan. Nah, jadi konteks ini betul-betul nampak bahwa negara kita betul-betul tidak bisa melindungi warganya secara memadai sehingga ada warga yang sampai meninggal gara-gara melakukan praktek pinjol dan seterusnya. Oleh karenanya semestinya negara cepat mengambil langkah-langkah, terutama rejim yang sedang berkuasa harus segera mengambil langkah yang tegas dan melakukan pencegahan yang dini supaya tidak terulang lagi. Berarti praktek itu ya izin harus dicabut ataupun harus dilakukan tindakan hukum yang lebih tegas itu. Nah kalau tidak dilakukan berarti memang tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan tidak amanah terhadap konstitusi. Karena konstitusi kan mewajibkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia ya, dan seluruh badan. Nah, tidak boleh itu ada satu warga negara pun yang tidak terlindungi, apalagi sampai mati sia-sia gara-gara terlilit hutang, terlilit riba dan seterusnya. Begitu Bung Wahyu. Baik, memang luar biasa sistem ribawi ya. Artinya memang pinjol ini sangat merusak sekali tatanan kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, Bang Rocky, di bidang ekonomi. Kita ketahui bahwa ternyata kekayaan alam negeri ini tidak menjamin rakyatnya sehat dan sejahtera. Kita ketahui sumber daya alamnya melimpah, tapi ternyata rakyat kita semakin susah. Masih banyak kasus kekurangan gizi dan stunting di tanah air. Dari Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS menyebut ada 21 juta warga Indonesia yang kekurangan gizi dan 21,6% anak mengalami stunting. Nah, dan lebih menyedihkan lagi, sejak Oktober hingga November beberapa bulan yang lalu dilaporkan ada 23 orang di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan meninggal dunia akibat kelaparan. Bayangkan di negeri yang sumber daya alamnya melimpah, tetapi di suatu daerah, suatu tempat di Yahukimo, masyarakat itu meninggal akibat kelaparan. Kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan kondisi ini? Ya, ini ada, kalau kita melihat ada persoalan serius ya. Sampai ada orang meninggal karena kelaparan di negeri yang kaya raya. Ini berarti ada salah urus. Dua, sistem yang digunakan sistem ekonomi maupun politiknya tidak bisa melindungi warganya. Kedua, para pelaku penguasanya yang tidak amanah untuk menjalankan dan melindungi tugasnya, melindungi warganya tidak dilaksanakan dengan baik, atau bahasanya tidak amanah atau tidak melakukan tugasnya sesuai kapasitasnya atau kafaahnya. Nah ini kalau menurut saya ini tidak boleh dilanjutkan, bahwa ada persoalan serius ketika sumber daya alam kita tidak dikelola dengan cara yang benar, maka kekayaan alam tersebut justru tidak bisa dinikmati oleh rakyat. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Jadi kalau ada pejabat-pejabat kita mengatakan, oh tidak sistem kapitalis, kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila misalnya. Di mana letak ekonomi Pancasilanya? Jelas pada dasarnya kita hari ini masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang sekuler, artinya tidak sama sekali tidak melibatkan aturan agama atau peran agama untuk ikut mengatur dalam sistem ekonomi tersebut. Tapi ini persoalan yang sangat serius. Nah, dalam sistem Islam, kalau dalam pengelolaan kekayaan alam, kalau menggunakan sistem Islam ya, itu kan kekayaan alam yang berlimpah itu tidak boleh dikuasai oleh satu orang pun atau perusahaan apapun, apalagi perusahaan asing. Tetapi kekayaan alam itu harus digunakan oleh negara, digunakan oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Karena hakikatnya kekayaan alam itu adalah milik bersama. Makanya ada dikenal itu an-nasus suraqa'u fis salas. Di hadis lain disebutkan al-muslimuna suraqa'u fis salas, al-qala' wal ma' wan nar. Kan gitu. Artinya ada
hutan, kekayaan alam yang berlimpah, padang rumput dan seterusnya itu tidak boleh dimiliki oleh orang-orang tertentu. Hari ini hutan dan segala macam dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. Itu harusnya dikuasai negara, digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran masyarakat. Demikian juga al-kala wal ma' wan nar, air, kemudian nar, energi, barang-barang tambang dan seterusnya, itu minyak, gas dan seterusnya, emas dan seterusnya, itu tidak boleh diserahkan kepada pihak asing, apalagi swasta, apalagi pribadi. Tapi itu harus digunakan seluruhnya milik seluruh rakyat di negeri ini. Artinya kekayaan alam itu menjadi hak bersama seluruh warga masyarakat. Tidak boleh diserahkan kepada salah satu individu. Jadi kalau bisa diatur secara Islam, saya pikir tidak boleh ada rakyat lagi yang kelaparan. Miskin pun sebenarnya tidak boleh itu. Karena begitu kayanya negeri ini. Sumber minyak, sumber gas, sumber hutan, sumber laut, sumber air dan seterusnya luar biasa kayaknya. Kenapa masih bisa ada rakyat yang kelaparan? Bahkan ada yang sampai mati. Ini pertanggungjawabannya sangat berat nanti di akhirat, kira-kira begitu ya. Kalau dia berpikirnya orientasi dunia akhirat. Tapi kalau mungkin orientasinya dunia saja, mungkin dia bisa lolos dari pertanggungjawaban manusia. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky. Kemudian terkait kekayaan negara ini, sumber kekayaan negara ini juga kan kita ketahui dengan jumlah mungkin sekarang hampir 270 juta ya masyarakat atau rakyat Indonesia. Tapi kekayaan negeri ini tuh dinikmati oleh segelintir orang gitu. Kesenjangan sosial tuh semakin dalam dan lebar. Dari data BPS bulan Maret 2023 saja, Gini rasio sebesar 0,388. Artinya ada 3 orang Indonesia yang masuk jajaran 100 terkaya di dunia, namun jumlah orang miskin hampir 20 juta orang. Nah, Bank Dunia sejak 10 tahun lalu melaporkan 10% orang Indonesia terkaya itu menguasai sekitar 77% dari seluruh kekayaan alam di negeri ini atau kekayaan yang ada di negeri ini. Artinya 1% di antara mereka itu menguasai separuh harta yang ada. Apakah memang ini konsekuensi berdemokrasi sehingga gap antara si miskin dan si kaya ini seperti antara bumi dan langit, Bang Rocky? Sebenarnya itu konsekuensi atau resiko kita menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Nah, jadi karena kita menggunakan sistem ekonomi kapitalis, maka kesenjangan itu tak terhindarkan. Karena yang kaya akan semakin kaya, yang punya akses resource ya dia makin kaya, dan yang miskin tidak terabaikan, tidak bisa terlindungi. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu terjadi di hampir semua negara-negara kapitalis. Akan ada gap atau kesenjangan itu. Walaupun mereka berusaha untuk mendistribusikan kekayaan itu dengan menarik pajak besar bagi si kaya, kemudian mendistribusikan ke rakyat miskin sebagainya. Tapi kan itu hanya sementara sifatnya. Tetap yang makin kaya akan tetap kaya, yang miskin ya tetap miskin gitu. Itu yang dikategorikan resiko menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Itu terjadi di hampir semua negara kapitalis, rakyatnya akan terjadi kesenjangan. Dan itu terpelihara karena didukung dalam negara itu menggunakan sistem politik demokrasi, di mana dalam sistem demokrasi itu para pemilik modal atau para oligarki itu bisa hidup dengan nyaman, tumbuh dan berkembang gitu, semakin banyak. Bahkan dia sampai bisa menunggangi negara untuk kepentingan-kepentingan politiknya, menunggangi negara untuk kepentingan-kepentingan bisnisnya. Jadi dua itu, oligarki itu kan ada oligarki politik, ada oligarki bisnis atau ekonomi. Dia menunggangi negara untuk kepentingan mereka dan mengeluarkan kebijakan maupun aturan-aturan atas nama negara, tetapi untuk kepentingan mereka. Itu yang terjadi sehingga semakin hari kesenjangan semakin terjadi. Mereka bisa mengeluarkan undang-undang yang bisa melindungi bisnis mereka dan bisa membuat mereka itu tega dan kejam terhadap rakyat, misalnya persoalan tanah, persoalan lahan, persoalan akses dan seterusnya. Jadi kita mungkin tidak bisa mengakses pantai yang indah gara-gara pantai itu sudah dikuasai mereka karena mendapat izin dan legalitas dari negara, misalnya gitu. Termasuk tanah yang mungkin kita miliki suatu saat bisa dirampas oleh mereka dengan dalih akan dijadikan proyek strategis nasional misalnya begitu, seperti kasus-kasus yang ada, atau jadi daerah tambang sehingga harus digusur dan sebagainya. Itulah menunjukkan bahwa mereka bisa menggunakan atas nama negara untuk kepentingan bisnis maupun kepentingan politik mereka. Atas nama negara juga mereka bisa menggusur rakyat kecil atau rakyat miskin, dan si miskin akan semakin miskin, si kaya akan
semakin kaya karena dia bisa mendapatkan berbagai fasilitas di negara dengan sistem demokrasi sekuler tadi. Baik, ternyata memang catatannya sepertinya merah semua Bang Roy, tapi tidak mengapa karena memang sepertinya memang rejim ini butuh kritik supaya sadar gitu kan. Ya. Misalkan dari sisi hutang saja gitu Bang Rocky, sampai saat ini mungkin ini rekor terbesar sepanjang sejarah hutang Indonesia itu mencapai 8.041,01 triliun. Dan di sisi lain memang pembangunan yang ada itu tidak menghadirkan semakin menghadirkan ketidakadilan bagi rakyat dan lebih berpihak kepada oligarki gitu kan. Misalkan kita ketahui mantan Wapres Bapak Yusuf Kala melihat bahwa program hilirisasi pertambangan hanya menguntungkan asing dan asing gitu kan. Pasalnya pabrik pengolahan dan tambang nikel itu 90% dikuasai asing. Kemudian di sektor batu bara sendiri ada kebijakan royalti 0% gitu kan. Artinya memang mereka ini tidak perlu membayar royalti kepada pemerintah. Nah, dan ini akan merugikan gitu kan. Rakyat, sekali lagi rakyatlah yang akan dirugikan. Tapi anehnya gitu kan, di saat kondisi seperti itu pun, artinya pemerintah tetap ngotot, rejim tetap ngotot dengan program proyek prestisius yang sekali lagi tidak menguntungkan rakyat seperti IKN dan kereta cepat. Kita ketahui IKN saja itu menghabiskan anggaran kurang lebih nanti 524,7 triliun. Dan ini setara dengan membangun 10 kota di Indonesia. Kemudian seperti kereta cepat Jakarta-Bandung ini menelan biaya 7,27 miliar dolar atau setara 112 triliun. Dan ada komentar dari ekonom Faisal Basri memperkirakan bahwa proyek JB tadi atau kereta cepat Jakarta-Bandung Bari tadi bisa balik modal itu setelah 139 tahun. Padahal JB ini tidaklah dinikmati semua rakyat. Nah, artinya apa tanggapan Bang Rocky terkait dua komentar baik dari Pak Yusuf Kala ataupun dari Pak Faisal Basri terkait kondisi yang tadi saya sampaikan? Dua tokoh tadi memang memberikan komentar yang mewakili berbagai suara hati masyarakat, tetapi mungkin tidak bisa menyampaikannya atau mengungkapkannya karena mungkin keterbatasan akses maupun keterbatasan informasi. Yang pasti kalau bicara IKN, itu fasilitas tidak mungkin dinikmati oleh rakyat banyak. Tidak mungkin. Karena yang akan berkantor bukan rakyat di situ. Jadi kan nggak mungkin ibu kota dinikmati oleh rakyat. Yang berkantor di Istana Negara sana nanti adalah para pejabat, presiden, wakil presiden, menteri, birokrat, dan para pembantu-pembantunya. Tentu mereka yang akan lebih menikmati daripada rakyat banyak. Artinya dengan ratusan triliun diambil untuk menggeser ke situ, itu artinya mengorbankan sekian ratus juta rakyat Indonesia yang tidak punya akses untuk bisa masuk ke IKN itu, hidup di situ, menikmatinya. Itu tidak akan bisa. Nah, mungkin orang di Papua sana dia ngantor di IKN, menikmati di situ, emak-emak di sana, ibu mama-mama yang jual jual mangga, jual hasil kebun, tidak mungkin dia datang ke IKN untuk ikut jualan di situ, tidak mungkin. Jadi mereka tidak akan menikmati itu. Artinya apa? Uang yang besar itu akhirnya hanya diminati oleh para pejabat. Inilah yang saya kategorikan tadi, resiko menggunakan sistem demokrasi liberal yang akhirnya dikuasai oleh oligarki, dan oligarki itu tadi membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Termasuk kategori tadi adalah kereta cepat Jakarta-Bandung tadi. Yaitu kan dinikmati oleh segelintir orang di situ, Jakarta dan Bandung. Ya rakyat di Sulsel, di Papua, di Ambon, di Maluku, di Ternate, di NTT, dan seterusnya, kan tidak dapat menikmatinya, tapi uangnya diambil dari APBN untuk membangun di situ. Dan besar. Seandainya bisa diratakan untuk kemakmuran yang lain, mungkin bisa ada keadilan. Di situlah saya kategorikan, ini nampak ketidakadilan dan kesenjangan itu semakin hari semakin jurang pemisahannya semakin lebar. Jadi yang kaya semakin kaya menikmati berbagai fasilitas, yang miskin tetap saja miskin dan bahkan semakin terpuruk. Begitu kira-kira kalau gambarannya. Baik, memang sangat miris sekali. Nah, ini ada dua hal lagi Bang Rocky yang ingin saya tanyakan. Kita lihat dari korupsi Bang Rocky. Memang keadaan ini kan semakin diperburuk gitu kan. Artinya kondisi kasus-kasus korupsi ini nggak mati-mati.
dan justru melibatkan para pejabat tinggi itu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada 2 menteri dan 1 wakil menteri di pemerintahan Jokowi yang kembali terjerat kasus korupsi. Menkominfo Joni G. Plate sama Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarej. Nah, berarti sudah 6 menteri Jokowi itu tersandung kasus korupsi, dan lebih tragisnya ketua komisi beberapa hari yang lalu ini ya, masih rame atau beberapa minggu komisi ketua KPK Firly Bahuri ini malah ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka korupsi dalam kasus pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kemudian di bidang politik dan pemerintahan nih, dugaan penyimpangan kekuasaan tuh justru semakin menjadi-jadi. Nah, ini di sini tertulis bahwa pemerintah malah melestarikan politik dinasti. MK secara kontroversial mengubah batas usia capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu sehingga meloloskan putra Presiden Jokowi Gibran menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. MK kala itu dipimpin oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi. Jadi dua hal terakhir ini adalah korupsi yang memang justru tidak mati-mati, justru semakin tinggi kasusnya gitu kan. Dan yang kedua di bidang politik dan pemerintahan sepertinya pemerintah saat ini atau rejim Jokowi melestarikan politik dinasti gitu. Kira-kira apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Iya, saya ingin memberikan catatan tebal di situ bahwa ini membuat fakta, menambah deretan fakta bahwa pemerintahan Jokowi ini rapatnya terbakar atau merah semua. Bahkan memberikan praktek pemerintahan yang sangat buruk di akhir masa jabatannya. Dan yang paling parah adalah kalau kita melihat praktek itu adalah praktek yang sangat dibenci di masa reformasi, yaitu KKN. Jadi korupsi, kolusi nepotisme itu justru sangat dibenci di masa reformasi sehingga terjadi pergantian orde baru menjadi orde reformasi, tetapi justru di rezim Jokowi diulangi lagi, bahkan lebih parah lagi. Korupsi di masa orde baru mungkin kita bisa melihat kalau dibandingkan dengan masa reformasi sekarang di era Jokowi semakin brutal. Jadi kalau coba bayangkan ya, kalau sampai pejabat yang memimpin gitu ya pemberantasan korupsi, yang harusnya dia memberantas korupsi, mencegah dan seterusnya, kok dia yang melakukannya, dia yang terlibat di situ. Nah, apa yang mau dikata lagi kalau begitu? Nah, itu belum lagi kita bilang tadi pembantunya Presiden Jokowi beberapa menteri sampai 6 menteri itu terlibat kasus korupsi. Ini siapa yang salah? Apakah yang milih? Kalau yang milih tahu Pak Jokowi, terus siapa yang memimpin mereka? Apa nggak bisa mengendalikan mereka, mencegah mereka untuk tidak korupsi? Jadi menteri itu kan orang terdekat presiden, pembantu presiden, ring satu kalau saya bilang itu. Kalau mencegah orang terdekatnya saja, ring satu yang dia angkat, dia tunjuk, dia lantik sendiri, tidak mampu dicegah untuk tidak korupsi, bagaimana mau mencegah aparat yang lebih jauh lagi dari itu, aparat-aparat daerah dan seterusnya. Menandakan apa? Di rezim Jokowi korupsi semakin menjadi-jadi, bahkan semakin brutal. Itu catatan menurut saya yang paling fatal, dan itu diperparah lagi dengan politik dinasti. Kalau udah di masa Orde Baru istilahnya KKN. Jadi ada adik ipar jadi ketua MK, ada anak bisa lolos jadi wapres dan seterusnya. Bahkan yang lebih membahayakan kita ke depan, walaupun ini adalah praktek demokratis, bahwa ada batasan aturan dalam konstitusi bisa dibuat celah dan bisa diloloskan anaknya untuk bisa menjabat atau minimal menjadi cawapres. Nah, ini menurut saya kalau konstitusi saja bisa diakal-akali, diotak-atik, apalagi kalau aturan-aturan lain di bawah konstitusi. Saya pikir itu akan lebih mudah lagi. Jadi bagaimana kita berharap pemilu di depan ini jujur adil kalau dari awal saja kita bisa melihat sudah tidak fair gitu. Bahkan konstitusinya saja bisa diotak-atik, dikondisikan sampai bisa ada celah untuk meloloskan anaknya bisa memenuhi syarat sebagai cawapres dan bisa mendaftar. Nah, ini menurut saya itu masa depan negeri ini akan semakin suram dengan model pemimpin yang seperti ini, dengan sistem hukum yang seperti itu, dan praktek pemerintahan yang buruk dan tidak amanah. Begitu Bung Wahyu. Baik. Memang luar biasa.
kerusakan yang sudah terjadi ini. Nah, pertanyaan terakhirnya Bang Rocky, kira-kira ketika kita mencari solusi, apa akar persoalan bangsa ini bisa seperti ini, kemudian apa solusi tuntasnya? Apakah memang ini karena faktor individu, misalnya karena pemimpinnya saja yang tidak amanah, atau memang ada hal-hal lain yang dihadapi umat gitu kan? Apakah karena terkait penerapan sistemnya tadi yang Bang Rocky sampaikan di depan, dan bagaimana solusi tuntas untuk menyelesaikan masalah ini Bang Rocky? Atau apakah memang dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pemilihan presiden? Apakah dengan berganti presiden kondisi Indonesia akan semakin baik, atau bagaimana Bang Rocky, menurut Bang Rocky? Iya, jadi kalau kita melihat fakta kondisi sekarang, ini semakin miris, praktek buruk pemerintahan itu terjadi depan mata dan makin brutal dilaksanakannya. Oleh karenanya, kalau kita bilang ini bukan karena sekedar pemimpinnya yang mungkin tidak amanah, atau tidak profesional, atau tidak punya kemampuan atau kafaah yang memadai, tetapi ada mindset atau niat buruk di dalamnya yang kategorikan tidak amanah. Tidak amanah itu memang berani berkhianat. Aturan yang harusnya dipatuhi diubah-ubah atau diotak-atik dan seterusnya lah, itu namanya tidak aman. Dan yang paling fatal adalah karena orang yang tidak amanah ini punya kewenangan besar, bisa diberi kewenangan untuk mengubah hukum yang ada atau membuat hukum yang ada. Nah, itulah resiko dalam sistem demokrasi ketika meletakkan hukum bisa dibuat oleh manusia, sehingga dia bisa terlepas itu membuatnya bersama-sama atau segelintir orang, tetapi memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat hukum itu sudah bisa dipastikan hukum yang dia lahirkan adalah ketidakadilan. Karena pasti akan menguntungkan pihak-pihak yang membuat hukum atau pihak-pihak yang memesan hukum itu. Nah, itu dalam sistem demokrasi tak terhindarkan itu. Siapa punya uang banyak, punya kekuasaan, dia bisa memesan undang-undang, bisa memesan pasal, bisa memesan hukum. Nah, saya pikir itu yang persoalan utama dalam sistem kita sehari ini. Oleh karenanya, yang harus digarisbawahi, praktek buruk pemerintahan itu hari ini kita menggunakan sistem demokrasi sekuler dengan basis ideologi kapitalistik atau kapitalisme. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka selama ini itu yang dituding mengancam persatuan, membuat gaduh, menjadi ancaman itu adalah Islam dan aktivisnya. Saya pikir ini sudah harus diubah cara paradigma ini dan penilaian ini. Bahwa kita terpuruk, banyak utang, politik di jalan itu bukan karena kita menggunakan sistem Islam ataupun aktivis-aktivis Islam yang berkuasa. Justru orang-orang nasionalis yang mengaku paling Pancasilais itu yang bisa mempraktekkan seperti hari ini. Hutang bisa sebanyak itu, kemudian tega mengotak-atik undang-undang dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Jadi jangan salah alamat kemudian menuding radikal-radikul gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi masyarakat semestinya hari ini sudah mulai bisa memahami bahwa orang yang, para pejabat yang dulu menuding ormas Islam radikal, para habaib radikal, ulama radikal, ustadz-ustadz dituding radikal, ditangkap di penjara, kemudian organisasinya dibubarkan, organisasinya dicabut BHP-nya, termasuk FPI dan HTI misalnya. Itu yang dituding, dan fakta orang yang menuding-nuding itu fakta hari ini melakukan tindakan yang begitu brutal. Dia KKN yang lebih brutal daripada KKN di masa Orde Baru. Menterinya terlibat korupsi sekian banyak, termasuk ketua KPK-nya juga tersandung kasus korupsi. Saya pikir ini harus membuka mata kita, membuka mata hati kita, membuka wawasan kita, bahwa selama ini yang ditudingkan kepada publik, kepada aktivis Islam, kepada ormas Islam itu adalah kekeliruan yang sangat besar, bahwa hari ini kita bisa melihat justru yang melakukan kerusakan, melakukan praktek-praktek buruk di pemerintahan itu justru orang yang sudah menuding para aktivis radikal, para ulama itu ditangkap, para ustadz itu dipenjarakan. Saya pikir ini sudah mulai harus diubah, dan saya pikir untuk cara membalikkan keadaan ini, memperbaikinya daripada kebobrokan yang semakin parah, maka kita harus melakukan perubahan. Perubahan hari ini kita menggunakan sistem kapitalisme liberal,
mungkin ada sebagian yang menawarkan ya kita harus berubah ke arah sosialisme, komunisme misalnya. Tetapi sebagai Muslim kita harusnya menawarkan sistem Islam untuk menjadi solusi persoalan bangsa kita ini, baik dari segi korupsi, pengelolaan kekayaan alam, utang dan seterusnya. Kita harus kembali melihat sebagai Muslim sumbangsi kita kepada kecintaan kepada negeri ini, kita menawarkan solusi Islam untuk bisa menyelesaikan problem-problem tadi, termasuk pengelolaan kekayaan alam dengan cara yang sesuai dengan Islam, sesuai syariat, termasuk dalam konteks pengelolaan politik, pemerintahan mesti harus merujuk kepada hukum-hukum Islam. Saya pikir ini penting untuk kita jadikan solusi bersama, kita cari, duduk bicarakan bersama, hentikan praktek buruk pemerintahan dengan sistem kapitalisme global, kapitalisme liberal, juga sistem tawaran lain, yaitu sistem komunisme, sosialisme. Saya pikir sudah bukan waktunya lagi kita melirik ke sana, karena telah terbukti membuat negeri ini semakin terpuruk. Oleh karenanya, sebagai Muslim, saya pikir wajar kalau kita menawarkan solusi Islam. Kalau orang-orang kapitalisme masih menawarkan sistem kapitalisme, itu wajar bagi mereka, karena mereka orang kapitalisme. Kalau ada orang-orang sosialis komunisme menawarkan sistem sosialisme dan komunisme, saya pikir wajar karena mereka orang sosialisme komunisme. Kalau ada orang Islam ikut-ikutan orang kapitalisme, itu yang dipertanyakan. Semestinya orang Muslim dia menawarkan sistem Islam sebagai solusi negeri. Saya pikir begitu, Bung Wai. Baik, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan sahabat Wai semua bisa mengikuti dan yang memahami artinya memang kondisi sekarang, karena memang tidak diterapkannya Islam gitu. Kita meyakini bahwa kita ketahui bersama bahwa saat ini yang diterapkan adalah demokrasi kapitalis, dan apa yang terjadi saat ini adalah buah dari sistem itu gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bang Rocky. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Indonesia menjadi semakin baik ke depannya di akhir tahun ini. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia semakin baik. Solusi-solusi pilihan di antaranya Islam itu bisa kita ambil, bisa kita terapkan. Karena Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata bahwa tidak akan bisa memperbaiki kondisi umat akhir zaman ini kecuali apa yang telah memperbaiki kondisi generasi awalnya. Jika kita ingin memperbaiki generasi kita, maka kita harus mencontoh kepada generasi awal kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bang Rocky dan sahabat Wai semua.